Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Qawaidul Qur'aniyah masih di kaidah yang ke-26. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepada kalian seorang yang fasik dengan satu berita, maka tabayyanu. Kemarin sudah diterangkan, tabayyanu itu mengumpulkan dua makna. Pertama, pastikan berita itu. Kemudian yang kedua, pastikan hakikat berita itu seperti apa. Kemudian di pertemuan terakhir dalam kaidah Quran ini terdapat pendalilan yang lain. Pertama, kabar orang yang adil diterima, tidak ditolak, dengan catatan tidak ada kemungkinan-kemungkinan yang beritanya itu berita yang tidak kuat. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kabar orang yang fasik itu ditolak atau didustakan, akan tetapi diperintahkan untuk tabayyun, dicek. Diperintahkan untuk dicek apakah kabar itu betul-betul benar atau bukan. Kemudian yang ketiga, dari kaidah ini ada pendalilan tentang tercelanya tergesa-gesa seseorang dalam menyebarkan berita. Jadi kalau ada berita, itu jangan langsung disebarkan. Tergesa-gesa menyebarkan berita, itu satu perkara yang tercela. Masuk pada kaidah yang keempat, di Shafhah Sadisah Wasitin, Ba'dal Mi'ah, 166. Kata Syekh, Anna fi ta'lili hadal adabi biqaili ta'ala. Bahwasanya dalam kaidah ini, ada adab. Jadi alasan kenapa seseorang kalau datang berita, cek dulu, jangan langsung disebarkan. Di situ ada adab yang seperti itu. Alasannya adalah antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Adab ini disyariatkan dengan alasan supaya jangan menimpakan satu kaum bersumber kepada kebodohan. Jadi langsung ada berita satu kaum, langsung divonis, berarti kaum iki elek. Lebih parah lagi kalau sampai nanti tingkatan ya wis diperangi. Akhirnya menjadikan seseorang menyesal. Iya, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ini alasan kenapa setiap berita yang datang harus dipastikan kebenaran berita tersebut. Lihat penjelasan dari penulis. Mayuha bihaturati ta'ajuli fitalakil akhbari an kulli ahadin khususon ida tarattaba ala tasdikil khabari ta'nun fi ahadin au buhtun lahu. Apa yang diwahyukan menunjukkan tentang bahayanya tergesa-gesa. Berita sebar, isu sebar, katanya sebar, kabar burung sebar. Padahal kabar burungnya beo. Beo itu tinggal siapa yang BCI, di BCI A, di BCI tidak, dia akan keluar seperti itu. Langsung tergesa-gesa menyebarkan, itu bahaya. Bahayanya mengambil berita dari setiap orang. Jadi kalau berita-berita itu jamaah yang saya hormati, jangan setiap orang diterima.
Ki beritanya kok sapa? Sana itu, yang sana jombok tompo. Kenapa? Ember. Ember itu apa yang dituangkan di situ ya wis metune kuwi. Ya. Terkadang tidak benar, tidak jelas. Jangan. Apa yang diwahyukan itu dua hal tersebut. Bahayanya tergesa-gesa. Yang kedua mengambil kabar dari setiap orang. Lebih khusus kalau berdampak pembenaran terhadap kabar itu ta'nun fi ahadin. Sampai muncul celaan. Jadi kabar diterima, dipercaya, kemudian orang yang diberitakan dalam kabar itu langsung kita celah. Tiba nih jantenan nih. Iya, padahal yang ngarepku mesam-mesem. Di belakang ternyata ngomongannya ngono kuwi tentang saya. Langsung dicela. Atau kebohongan untuknya. Nah, ini berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Idza tabayyana hadal makna, maka kalau makna yang seperti ini telah jelas, fa inna minal maksib an yajidal muslimu kharqan wadihan min kibali katsiri minal muslimin lihadil qaidatil qur'aniyatil muhkamati. Maka termasuk yang menyedihkan, muslim itu banyak ketemukan lubang atau khoyak yang jelas dari sisi kebanyakan kaum muslimin terhadap kaidah Quran ini. Ternyata masih banyak dari saudara kita yang dalam menerima berita, dalam menyebarkan berita, terjatuh dalam dua kerusakan tadi. Terjatuh dalam dua kerusakan tadi. Apa tadi? Pertama, tergesa-gesa. Langsung. Apa meneh sekarang, saudara yang saya hormati, di era teknologi yang demikian maju. Nyebar berita itu, satu berita disebarkan sak donya, bisa melihat semua, bisa itu. Cuman klik, wes. Iya. Banyak dari kalangan kita masih belum menerapkan tentang kaidah yang disebutkan. Satu, dalam tergesa-gesa menyebarkan berita. Yang kedua, dalam mengambil sumber berita. Dalam mengambil sumber berita. Hati-hati. Kadang seseorang judulnya kekinian. Tapi ternyata kasusnya itu sudah kasus puluhan tahun yang lalu. Sudah kasus tahun yang lalu. Wih, setiap hari ada kayak gitu kok. Tadi itu cuma iseng-iseng buka HP, itu ada apa? Postingan tentang pencurian anak. Itu kasusnya sudah lama sekali. Mungkin pelakunya sudah dipenjara. Tapi diposting. Akhirnya, wah, medeni. Ya kalau untuk kewaspadaan, iyalah. Tapi kalau akhirnya memunculkan kegundahan, hati-hati. Hati-hati. Saudara yang saya hormati, ini tentang nasihat daripada penulis. Jadi termasuk perkara yang bikin sedih, masih ada koyak di kalangan kaum muslimin dalam penerapan terhadap kaidah ini. Wasdadul amru wattasa'a ma'a wasailil ittisalil mu'asirati kal ajhijatil jawal wal internet wa ghairiha minal wasail. Perkaranya bertambah. Ya, semakin meluas berkaitan dengan penyebaran berita. Sedino itu dihitung, sing metu neng internet neng HP itu sing hoak karo sing asli, wah, hitungannya detik kok. Hitungannya detik. Saya teringat kalau orang sibuk dengan berita, tidak kokoh dengan agama, berita itu setiap detik ada perubahan. Karena orang kadang goro-goro berita itu stres. Wah, melihat kondisi kaum muslimin perekonomian, sing sugih wong kafir-kafir. Semua aspek ya berkaitan dengan perekonomian mereka yang kuasai. Seringkas perubahan. Kita kadang waduh. Iya, lagi mikir yang ini sudah muncul perubahan. Tapi kalau berpegang dengan nas sampai yaumul kiamat, ya seperti itu. Ini supaya seseorang waspada. Jadi wasilah untuk berkaitan dengan penyampaian berita dengan masa kekinian seperti
perangkat jawal, seluler, internet, dan selain dari itu. Dari wasilah-wasilah. Supaya seseorang hati-hati. Kembali kepada nas. Kalau ada berita, tabayyanu. Kemarin disampaikan ada sebagian qiraah sabaiyah itu dengan lafaz tasabbatu. Tabayyun, tasabbut. 2. 1, pastikan berita itu. Yang kedua, pastikan tentang hakikat. Oh, seperti ini. Kemarin dikasih panjang lebar contohnya. Dikasih panjang lebar contohnya. Orang waktu adzan malah ke rumah. Yang lain berangkat ke masjid, orang ke rumah. Beritanya jelas, iya jelas. Ini banyak yang melihat kok. Tapi hakikatnya apa? Itu dicek. Dicek itu, kemarin waktunya sholat, malam lebu ngomah itu rajamah itu piye. Nanti hakikatnya akan ketahuan. Oh, saya itu kemarin safar. Ya, sampai ndelanggu waktu duhur. Akhirnya saya sholat duhur di sana, sekalian tak jamak qashar dengan sholat asar. Sampai rumah menjelang asar, wes ora sholat. Nanti akan jelas perkaranya. Akan jelas perkaranya. Ini sikap seorang muslim, walaupun berita demikian gencar, dicek sih. 2 hal tersebut dicek dulu. Wallahu ta'ala alam. Lanjut sekarang, wa'adham ma yugdabu alaihi minan nas fi hadil wasaili huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakam nusibat ilai ahadisu wa qasasun la tasihu anhu. Bal ba'duha kadibun alaihi. La yasihu an yunsaba li ahadin nas fadlan an sasi asyarifi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kebohongan yang paling bahaya, paling ngeri di kalangan manusia berkaitan dengan wasilah yang disebutkan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebarkan berita bohong atas nama Nabi. Apa itu? Dinisbatkan kepada beliau hadis, kisah yang ternyata tidak sahih. Yang ternyata tidak sahih. Padahal kalau orang mengadakan kebohongan atas Rasul, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawak ma'adahu minan nar. Siapa yang dengan sengaja mengadakan kebohongan atasku, persiapkan tempat duduknya di neraka. Persiapkan tempat duduknya di neraka. Hati-hati. Lah kapan seseorang mengadakan kebohongan atas nama Rasul? Kembalinya 2 tadi. Enggak tasabut, yang keduanya enggak tabayun. Kiriman kepada kita. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak dicek. Ini sahih apa enggak ini riwayatnya? Ya, kemudian maknanya seperti apa itu? Tidak dicek, langsung sebar. Langsung sebar. Kayak kemarin bulan Rajab. Kan begitu. Katanya mulai masuk bulan Rajab amalannya seperti ini. Nanti pertengahan bulan Rajab seperti ini. Jumat terakhir bulan Rajab seperti ini. Padahal hadisnya la tasihu. Tidak sahih. Tidak sahih. Bahaya. Bahaya. Jangan asal semangat. Siapa yang menyebarkan kebaikan, maka nanti akan dapat kebaikan yang banyak. Jangan tahan berita yang baik ini hanya pada dirimu. Bahkan ono sing ndongakne elek itu. Ndongakne elek itu kalau nggak mau menyebarkan, ya biarkan nanti ya mendapatkan dosa. Lah nggak jelas hadisnya kok. Nggak jelas hadisnya. Berita tentang hadis Nabi SAW, kisah-kisah tentang hadis Nabi SAW, hati-hati. Pastikan dulu, oh sahih, baru disebarkan. Baru disebarkan. Kalau enggak, rusak. Gaweanmu apa tuh mas? Lomba manuk. Lomba manuk tadi malam baca hadisnya itu. Ternyata ada hadis palsu. Perlombaan yang diperbolehkan itu salah satunya sayap. Akhirnya dipakai dalil. Ya wis, lomba manuk itu sesuai dengan syariat. Padahal lomba manuk itu, ya satu hadisnya palsu. Kedua, coba perlombaan burung itu apa nggak lepas dari judi? Judi, lomba kicau itu apa meneh itu? Bayar sekian, nanti juaranya dapat seperti ini. Hati-hati ini, hati-hati. Jadi sekali lagi hati-hati. Jangan berani mengadakan kebohongan atas nama Rasul. Iya. Kalau ada berita yang dinisbatkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, cek dulu.
Cek dulu. Kalau nggak ada kemampuan, berarti kalau ada berita bagaimana? Satu, link beritanya ini dari mana? Kalau dulu teringat, kalau kamu pengen cari pembahasan di internet, kamu tahu siapa penulisnya, kemudian ya penanggung jawabnya, metode penulisannya itu diketahui. Supaya jangan sampai seseorang digolongkan sebagai hatibul lail. Ini sering saya contohkan. Pencari kayu bakar di malam hari. Kalau orang malam hari cari kayu bakar, kadang nggak tahu mana ranting kering, ranting basah. Pokoknya yang ranting ambili semua. Yang terakhir malah ulo kobro. Wah ya mantap ini. Didumui hanya, wah ini bahan bakar yang bagus. Begitu dicekal pas dasnya caplok tangannya ya. Habis nanti. Hati-hati seseorang dalam berkaitan dengan habar-habar. Bal ba'duha kadibun alaih, bahkan sebagiannya sengaja berbohong. Sengaja berbohong. Orang sufi, kuburiyun, sudah kebohongan mereka atas nama Rasul itu sudah harian. Mereka katakan qala Rasulullah SAW. Ditanya ini kitab apa ini? Ada di Kutubus Sittah? Enggak ada. Lah terus dapatnya dari mana? Tadi malam itu saya tidur. Begitu hanya turu lep gitu. Tahu-tahu Rasulullah SAW datang. Itu kadang sampai di situ saja kita tanya. Lah coba terangkan gambaran Rasul itu. Kuwi dudu Rasul sing teko marang kamu itu iblis. Kadang seperti itu, membawakan berita suruh nguri-uri kuburan macam-macam. Loh ini loh. Rasul langsung yang ngomong. Ngerti ora gambaran Rasul itu seperti apa? Saudara yang saya hormati, hati-hati sengaja mengadakan kebohongan atas Nabi. Enggak sah dinisbatkan kepada seseorang. Kalau berita bohong saja enggak sah, apalagi kepada pribadi yang mulia. Kepada kita secara umum, itu kalau disampaikan kepada orang, bohong. Kita marah itu. Saya kemarin pas dengar bahan itu ketemu dia, katanya dia suruh melakukan demikian-demikian. Tapi ternyata enggak. Akhirnya orang yang katanya disuruh melakukan itu, dia lakukan. Ya kok mau lakukan itu? Kemarin ngomong sama saya katanya suruh melakukan seperti itu. Di cross check. Enggak itu. Saya ngomong sama dia katanya kamu ngomong saya melakukan ini dan itu. Marah kita. Goreng tak suek cangkemnya. Wow. Kasar ya. Awang merasa dia dibikin kebohongan. Ini atas nama seseorang yang bukan pribadi yang mulia. Apalagi ansah sihis syarifi sallallahu alaihi wasallam, tentang pribadi yang sangat mulia. Hati-hati. Perluasan pembahasan, datang berita dicek. Apalagi kalau dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya li hadzal amru fil haturah. Yang seterusnya berkaitan dengan perkara ini dari sisi bahaya. At-tasarru'u fi naqli anil ulama. Tergesa-gesa dalam menukilkan dari ucapan ulama. Khususon ulama yang yantadirun nasu kalimatahum. Ulama yang ucapan mereka itu didengar. Jadi ulama yang jadi panutan, itu hati-hati. Fayattatabi'una aqwalahum, supaya seseorang ucapannya didengar kemudian diikuti. Kullu hadza muharramun la yajuz. Semuanya ini satu perkara yang haram, tidak diperbolehkan. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Wa idza kana amruna wa idza kunna amruna fi hadil qaidatil qur'aniyati. Kalau keadaan kita perintahnya dalam kaidah ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Anna taharra, supaya kita hati-hati. Wa anna tasabbat, supaya kita cek dari berita secara umum. Dari berita secara umum. Dari haknya Nabi, dari haknya pewarisnya, itu asad wa asad. Harus lebih hati-hati. Termasuk ulama. Termasuk ulama. Banyak terkadang seseorang menisbatkan ucapan itu kepada ulama, dicek. Ini ngendi? Ini ngendi? Kan kadang kalau kita ngomong sendiri, orang dipercaya, ini berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ngendi Mas untukmu? Ya, nyeleneh ternyata misalkan.
Berkata Imam Al-Qayyim, ternyata dari mana didapat? Sehingga memunculkan nanti perkara-perkara yang tidak baik. Dari ulama pun hati-hati. Nanti kalau elek, ulama yang dicela. Kalau ulama yang dicela, manusia bahaya. Terjatuh dalam, terjatuh menjadikan dirinya jauh dari para ulama. Makanya kalau Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan dengan ucapan para ulama, hati-hati. Hati-hati sekali. Wallahu ta'ala alam. Wa mislu dzalika yuqalu, permisalan tentang itu dikatakan finnakli amma yasduru an wulati umuril muslimin wa an hawasil muslimin mimman yakunu linaklil kalami anhum lahu asaruhu fal wajib atasabutu wa tabayyunu. Menukilkan dari apa yang disandarkan amma yusdaru an wulati umuril muslimin, disandarkan kepada penguasa kaum muslimin atau orang-orang khusus di kalangan kaum muslimin, para ulama. Ya, yang ucapan mereka itu ketika dinukilkan ada pengaruh. Ada pengaruh. Supaya tasabut tabayun. Tasabut itu beritanya tenang, Mas. Tenang. Hakikatnya, hakikat berita itu apa sih yang dimaukan? Itu dicek dulu. Contoh misalkan ini ya ungkapan dari Pak Prabowo misalkan. Itu cek itu. Jangan-jangan itu dipotong sebagian dari pidato. Jangan-jangan nanti dengan teknologi wong liya omongan dia. Omongan dia. Itu dengan kecanggihan teknologi iso mirip itu. Iso mirip. Makanya ada apa istilah kalau seseorang punya apa Facebook atau apa dibobol itu lah. Dibobol itu canggih sekali. Cek dulu benar apa enggak. Ini hakikatnya nyata apa enggak. Seorang supaya hati-hati, wajib tasabut wa tabayyun qabla ayyan damal insanu wala tasaatu mandam. Sebelum menyesal. Yang penyesalan ini biasanya sudah, kalau sudah terlanjur baru gelo. Wajib tasabut tabayyun. Wala yaktasiru tadbiqu hadil qaidatil Qur'aniyah. Penerapan kaidah Quran ini tidak terbatas apa yang disebutkan telah lewat. Tapi mencakup hiya qaidatun yahtaju zaujaini. Kaidah yang dibutuhkan suami istri. Bapak dengan anak, anak dengan bapak mereka, semuanya butuh. Wallahi kam min baitin taqawadat arkanuhu bisababil ihlali bihadil qaidatil Qur'aniyah. Demi Allah, berapa banyak rumah yang rusak pondasinya dengan sebab mengesampingkan kaidah ini. Contoh, hadihi risalatun qad tasilu ila jawali ahadi zaujaini. Ini sebuah surat sampai kepada ponsel salah satu dari suami istri. Fa in kanat min nasibi jawali zaujah wa tala zauju alaiha. Kalau misalkan ini nyampainya kepada HP-nya istri. HP istri, tulit. Ada kabar masuk. Kabar masuk itu misalkan kalimatnya, gimana sayang kemarin? Ya, seneng kan? Makanannya enak apa enggak? Kapan-kapan nanti pergi lagi ya. Padahal itu mungkin salah kirim gitu loh. Suami melihat, sayang kemarin. Kemudian syaitan, oh iya pas kemarin tak tinggal lungo itu. Jangan-jangan pas tak tinggal lungo itu dia langsung menuduh pergi. Oh, si istri ini berarti selingkuh. Saro'a ila tolak qabla an yatasabbat. Qabla an yatasabata min haqiqati hadir risalah. Alati qatakunu risalatun ta'isyah jadah au hazilah. Ja'at min mughridin au ala sabilil khata. Langsung aja pegat. Enggak ada.
kata maaf. Langsung dipegat. Tanpa dicek hakikat surat risalah yang terkirim itu. Risalah yang tadi disampaikan ceroboh. Entah itu sungguh-sungguhan. Sungguh-sungguhan itu ada orang niat. Ben, tak ganggu istri ini, biar rusak. Biar rusak. Atau sekedar main-main bercanda. Main-main bercanda. Atau orang yang datang itu memang punya maksud. Atau salah kirim. Salah kirim. Akhirnya apa yang terjadi? Wes langsung. Suaminya merasa sudah tanggung jawab. Ada berita yang seperti itu. Emosi, ya wes pegat. Ya, langsung dipegat. Saudara yang saya hormati, bahaya sekali. Kalau seseorang tidak cek dulu tasabut wa tabayun. Tidak cek terlebih dahulu. Kemudian, misal yang lain, fi haqqi risalatin ta'isatin jadatin au hazilatin tasilu ila jawali jauj. Kemungkinan yang kedua, berkaitan dengan surat atau risalah itu yang sembrono tadi, ceroboh tadi, sampai kepada HP-nya suami. Entah sungguh-sungguh atau main-main. Mana mas tanggung jawabmu? Ini saya sudah telat 3 bulan. Sudah telat 3 bulan. Padahal ada kemungkinan pertama. Satu, perempuan atau laki-laki iseng. Kedua, barangkali itu yang harusnya dikirim ke orang lain, keliru. Itu keliru. Akhirnya sang istri buka. Begitu buka, waduh. Langsung memfitnah suaminya dengan pengkhianatan dan yang lainnya. Akhirnya, tubadiru ila tolabi tolak. Langsung nulis pegatan wae daripada ya saya seperti ini. Coba. Kalau tanpa ada cek terlebih dahulu, itu nanti akan memunculkan fitnah. Akan memunculkan fitnah. Lawang sekedar apa ya? Hal-hal yang sepele, kalimat-kalimat sepele saja. Wah, jadi marah kok. Jadi marah. Jadi penerapan kaidah ini luas. Termasuk seorang istri, seorang suami. Kalau ada berita tentang kondisi istri dan suaminya, dicek. Cek dulu, benar apa enggak? Benar apa enggak? Tapi juga jangan ada berita langsung rasa digagas. Baik sangka kepada pasangan. Di mana itu yang seorang istri ternyata kembali kepada mantannya. Ya, sampai tingkatan yang tidak selayaknya dilakukan. Suaminya masih husnudon dikiranya sampai. Lah setelah kasus pembunuhan karena si istri itu pengen ya wis kalau begitu daripada nambah dosa terus pisah wae. Lah wong bukan apa-apanya kok. Tapi si laki-lakinya nggak mau, pengennya terus ya melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Akhirnya emosi sing wedok dipateni, terbongkar. Ini hati-hati. Jadi kalau ada berita sekali lagi suami istri juga dicek. Juga dicek. Kadang ada seorang istri yang membuat fitnah terhadap suaminya. Pengen ben suami ini tambah sayang, itu ngaku-ngaku. Saya itu di mana-mana digodani cah lanang-lanang gitu. Ya. Yeah. Karepe ben suami ini tambah sayang. Kalau suami ini ora sayang, ya wis minggat kono PN kono. Tapi kalau suaminya sayang, endi? Lanangane sing wani. Ya, yeah. Akhirnya marah. Harusnya dicek, ini fitnah, tipu daya makar dari istri atau memang betul seperti itu. Contoh penerapan masuk dalam keluarga. Walau anna zaujaini a'malan hadil qaidatil qur'aniyati. Walau anna zaujaini a'mala hadil qaidatul qur'aniyah. Kalau misalkan suami istri itu mengamalkan kaidah Quran ini, maka lima hasolah hadakullah. Nggak akan terjadi semuanya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian ida intakolta ila midani sahafati au ghairiha minal manabir i'lamiyah wajadta ajaban min harki siyaji hadal adab. Kalau kamu berpindah sekarang ke masalah ini media sosial nanti ke macam-macam apa yang disampaikan oleh wartawan, kamu akan dapatkan hal yang menakjubkan yang menembus pagar adab ini.
Jadi kadang nggak diterapkan. Fakam min tahqiqatis sahfiyati buniyat ala khobarin imma aslu kadib. Betapa banyak berita-berita yang dalam media sosial itu dibangun dari kabar yang asalnya dusta. Kabar yang asalnya dusta. Atau kalau nggak dusta, itu dibesar-besarkan. Ya, dibesar-besarkan sehingga nanti tergambar bagi pembaca perkara ini perkara yang bahaya, ngeri, karena perkaranya digede-gede ini. Nah, kalau namanya kulit tinta itu berita sak nyuwuk gitu. Kalau zaman dahulu jadi sak koran berita utama. Padahal itu terlalu dibesarkan itu, jangan ikut sepele. Ini masuk padanya lebih luas kepada media sosial, neng TV, neng internet, neng koran atau yang lainnya. Maka wajib setiap mukmin mu'azzimin li kalami rabbih, mengagungkan ucapan Allah, bertakwa kepada Allah, untuk menerapkan adab Qur'ani yang membimbing kita supaya fatabayanu ja'alanallahu wa iyyakum minal muta'addibin bi adabil Qur'anil amilin bihi. Semoga Allah menjadikan kita dan kalian orang-orang yang beradab dengan adab Quran, mengamalkan Quran. Selesai berkaitan dengan penjelasan kalau datang orang fasik bawa berita, cek. Bahan renungan ada 4. Tasabut finaklil ahbar min a'dami ma yusbatu rawabitul ukhuwah fil mujtama. Ngecek dalam menukilkan berita itu termasuk hal yang paling agung yang akan mengokohkan ikatan persaudaraan dalam masyarakat. Kalau pengen persaudaraan ikatannya semakin kuat, sekali lagi kalau ada berita dicek dulu. Dicek dulu semuanya lah. Misalkan kita jadi bos untuk laporan. Laporan itu kadang tenan apa ora. Kan kadang-kadang orang ngerasa seneng nggak lapor, bikin-bikin. Ya, demikian pula misalkan kita sebagai bawahan. Ini bosnya ngomong ini, cek dulu, jangan langsung. Ikatan persaudaraan dalam masyarakat bukan hanya suami istri, termasuk di satu perusahaan, termasuk padanya di lebih luas sekupnya, itu membiasakan diri untuk tasabut wa tabayyun. Tasabut wa tabayyun. Ini renungan yang pertama. Yang kedua, laisa bidarurah antun kila kulla khobarin sami tahu hatta wa in sahha. Ini nomor 2. Bukanlah perkara yang harus darurat untuk kamu sampaikan setiap kabar yang kamu dengar, walaupun benar. Walaupun benar. Jadi ada kabar yang benar itu tidak harus disampaikan, nggak harus kok. Makanya hikmah kenapa Allah kasih kepada kita 2 telinga, 2 mata, 1 lisan. Banyak melihat, banyak mendengar, tapi menyampaikannya tidak harus. Kafa bil mar'il kadiba an yuhadditsu bi kulli ma sami'a. Cukup seseorang dikatakan pendusta kalau krungu sampai ke. Seruing sampai ke enggak. Poin yang kedua bahan renungan. Jadi berita itu enggak harus sampaikan. Enggak harus, sekali lagi, bukan darurat. Bukan darurat. Nanti ditimbang. Poin yang ketiga, atasabutu finaklil akbar mudhirun min madahiri hifdil hukukil akharin. Tasabut, memastikan, menukilkan berita itu merupakan bentuk yang nampak dalam menjaga hak yang lain. Penjagaan kepada hak yang lain itu, kalau ada berita, saya pernah berita tersebar, saya cek, kemudian saya cuma belum sampai ke tingkatan pelaku. Saya sampai kepada orang, katanya gini itu. Nanti dulu loh, itu jangan-jangan fitnah. Kalimatnya bagus itu. Nanti dulu, benar. Jangan langsung, sudah, wis tenan iki. Tenan. Saya pernah ada berita, seseorang, istri diganggu oleh suami orang lain. Berita yang sampai itu sudah sampai tingkatan zina. Sampai tingkatan zina. Kalau kita yang nerima berita, ya gimana zina? Ya nanti dulu. Dipastikan dulu ini beritanya dari siapa. Kalau, saya sendiri mengecek kepada dia sudah lakukan. Baru kita percaya. Itu pun pengakuan orang
Itu bisa jadi belum jelas kok. Kan suaminya ngecek, gimana hubunganmu dengan istriku? Wah sudah, wis pol-polan ini. Ya karepe apa? Ya wis anu PN wae, karepe gitu loh. Bisa jadi seperti itu kok. Wallahu ta'ala alam. Jadi saudara yang saya hormati, supaya seseorang sekali lagi tasabut tabayun, ini bentuk penampakan hak, penjagaan hak orang lain. Terakhir, min ahabti wa ahqari asali bin nasril isya'at saukul isya'ah katarfatin yatandandaru biha al-jalisun wala alaha qad hawat bisahibiha fi jahannam. Termasuk yang harus ini seseorang hati-hati. Diremehkan metode menyebarkan berita. Jadi metode menyebarkan berita itu langsung jangan sebar. Sebar. Dalam apa ya? Pokoknya sesuatu yang hanya sekedar supaya orang nanti yang duduk di situ tertawa. Berita ini, isu ini nggak jelas disebarkan. Ini bisa jadi nanti menjerumuskan pelakunya kepada jahanam. Berita gurgen asik, guyonan, tapi ternyata langsung disebar. Langsung disebar. Ada model kalau orang awam kan, iki hari apa ini? Oh hari ini tanggal sekian, wagi ulang tahun ini deh. Ayo kita bikin berita palsu, biar nanti ya menjadikan orang semua tertawa. Bahaya sekali ini. Ini bahaya sekali. Wallahu ta'ala alam. Ini dulu. Nanti masuk pada pembahasan setelahnya. Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsi. Siapa yang menyucikan diri, maka sesungguhnya dia telah sucikan untuk dirinya sendiri. Wallahu ta'ala alam. Sebelum ditutup, cukup. Mendoakan orang sakit itu kewajiban sama muslim, tapi kemarin kita disuruh untuk mendoakan orang yang nyesti itu. Nyesti itu menyembah matahari. Sebenarnya baru sembuh itu kita mendoakan itu gimana? Jadi kalau mendoakannya misalkan diberikan kebaikan-kebaikan seputar dunia, walau ta'ala alam, sepengetahuan kami sebatas boleh. Sebatas boleh. Iya. Contohnya kayak orang kafir, moga-moga sehat, lancar, berkah bos. Iya. Walau ta'ala alam, itu saya baca di fatwa, sebatas itu diperbolehkan. Iya, sebatas itu diperbolehkan. Cuman yang terbaik, paling baik itu kalau kita doakan mendapatkan hidayah. Kalau kita doakan dia mendapatkan hidayah, itu yang terbaik. Walau ta'ala alam. Tapi kalau doa dia misalkan dengan sesembahan dia ya nggak boleh. Kan ada mendoakan nih, mari kita masing-masing mendoakan untuk kebaikan dia menurut keyakinan masing-masing. Itu berarti membenarkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau ta'ala alam. Sementara yang saya ketahui di fatwa itu boleh. Sekedar perkara berkaitan urusan dunia. Walaupun nanti kalau diayari, tambah sehat, tambah lancar, tinggu nyembah matahari semakin kuat. Namanya orang kafir ya seperti itu. Namanya orang kafir kan seperti itu. Iya. Wallahu ta'ala alam. Ya, demikian. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.